Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cemani Cilengsi di acara Ngoyam, ngobrolin ayam. Kali ini saya bersama Haris, Mas Haris, sama Mas siapa? Zainuddin. Mas Zainuddin. AA ya. Zainuddin asli Sunda. Oke, Mas Haris ini penghobi ayam ketawa ya Mas. Mas Haris penghobi ayam ketawa. Kemarin beliau kesini itu beli telur dan sekarang mau beli telur lagi rencananya. Terus gimana sebenarnya Mas Haris ini kan dari basicnya dari ayam ketawa. Tertarik dengan cemani itu gimana awalnya? Kelihatnya gimana menurut Mas Haris? Mungkin kalau buat saya sih karena unik ya. Kan Unik jarang ya? ya, karena jarang juga kan. Kalau emang endemik Indonesia, cuman mungkin karena saya baru tahu. Jadi kenapa saya nggak coba aja ditemani kan gitu. Awalnya sih mungkin dari hobi dulu. Iya, dari hobi semuanya kan pasti dari hobi dulu. Nah, kalau misalkan kedepannya buat komersil juga nggak menutup kemungkinan juga ke sana kayak gitu. juga ya. Intinya memang hobinya ayam, jadi pengen mengoleksi ayam jenis lain juga supaya gitu. bervariasi gitu ya, supaya di kandang bervariasi. Iya, jadi gini Mas Haris, sekarang ini kan di Facebook itu memang ada peraturan baru, kebijakan baru dari Facebook yang mana biasanya kita bebas jualan, bebas apa, sekarang di Facebook itu sudah nggak bisa jualan hewan hidup. Jadi banyak grup-grup Facebook yang di banned sama Facebook, dinonaktifkan. Kemudian juga postingan-postingan yang jualan ayam itu nggak di approve sama Facebook kayak gitu, sampai kita kadang kena sanksi 3 hari kita nggak bisa posting gitu. Mulai dari situ saya coba membangun channel YouTube karena di YouTube ini memang masih bebas, kita masih bebas, nggak ada peraturan seperti seketat Facebook gitu kan. Nah, cuma ya channel saya ini masih tergolong baru dan viewernya, penontonnya itu paling banyak cuman berapa? Yang paling 50-an banyak lah ya. 11.000. Ya, intinya sedikit lah gitu. Jadi cuman saya ada keinginan itu setiap ada kunjungan, baik itu teman, baik itu orang mau nyari ayam, baik itu siapapun, saya ingin ngobrol-ngobrol seperti ini, ngobrol ayam seperti ini. Makanya Mas Haris saya ajak ngobrol di kamera gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih, soalnya Ya, jadi baru pertama juga. iya, jadi Baru beberapa menit record udah record lagi. di YouTube ini juga saya belum banyak subscribernya juga nggak ada. Jadi tapi kan kalau kita konsisten setiap hari kan mudah-mudahan makin hari makin bertambah gitu ya. Ya, jadi seperti itu Mas Aris. Ya, kira-kira dari Cemani ini, dari Mas Aris ini, Cemani kan dulu Mas Haris juga pernah punya tuh Rajek Besi ya. Ya, sedek kamu juga. Dari ya. Dari saya juga. Kemudian mati ya, nggak sempet banyak. Iya, nggak sempat banyak, soalnya emang karena penyakit juga kan. Saya juga kan belum terlalu paham sama penyakit teman ini ya. Iya. Nah, apalagi namanya penyakit baru yang saya belum pernah tanganin, akhirnya ayam sampai ketahan 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu. Akhirnya ya kita kasihan, sembelih aja, dimasak, nggak ada yang makan. Jadi memang kalau di ayam Cemani itu penyakit paling banyak yang menyerang ayam Cemani itu yang mata berair, bersin-bersin, berbusa, matanya snot gitu Ya, lah, kayak gitu sampai gitu kan. Meler parah. Ya, kadang sampai matanya bengkak kayak gitu. Itu biasanya nyerang ayam-ayam Cemani itu di usia
0 sampai 3 bulan itu. Jadi untuk pencegahannya ya kita lakukan vaksin sama suntik B kompleks itu loh, strep. Boleh deh nanti kalau misalkan ini saya belajar Nyuntik nyuntik. saya juga baru belajar kemarin. Ya kan sedikit punya ilmu kan biar manfaat dibagi lagi kan gitu. Boleh. Nanti kalau saya mau vaksin nanti saya kabarin. Karena vaksin itu 3 bulan sih. Per 3 bulan sekali boleh. Per 6 bulan sekali boleh. Kalau Per setahun sekali boleh. tetes mata Itu saya soalnya vaksin tetes saya di rumah pakai vaksin tetes mata ya buat pitikan ya. pitikannya. Paling dari umur 1 sampai 2 minggu kan Iya. minimal. Terusnya kan otomatis harus sudah disuntik. Iya. Gimana? Vaksin tetes mata dengan vaksin ND itu beda ya. Kalau tetes mata itu untuk apa? Saya juga belum. Nah, kalau yang tetes mata ini saya belum tanya-tanya ini, belum memperdalam gitu. Cuman yang saya tahu itu karena Cemani ini sering terkena ND, Newcastle apa sih itu D-nya. Nah, jadi senot kayak gitu sama AI itu flu burung. Jadi saya vaksinnya NDAI gitu. NDAI itu bisa dimulai dari ayam usia 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 1 bulan ke atas lah. Takarannya beda-beda. Jadi itu kita untuk pencegahan, untuk penanganan ayam Cemani kita harus menerapkan itu. Soalnya dulu kan saya juga pernah itu habis satu kandang. Kalau misalkan di saya kan mungkin kita pakainya sistemnya kalau mati dikubur atau dibakar kayak gitu. Kan kita kan yang namanya orang di kampung ya, tahu sendiri orang kampung. Kalau ayam mati buang aja. Dia nggak tahu tuh virusnya nanti menyebar kemana kan gitu. Nah di situ kita penanggulan penyakitnya doang yang paling yang kompleks lah gitu. Iya. Kan Kalau untuk seperti itu berarti kan kita harus pencegahan ya. Pencegahan kita harus bikin kandang itu ya seperti karantina. Jadi ayam luar nggak bisa masuk ke wilayah kandang kita. Mungkin pencegahannya itu. Jadi kandangnya ya di pagar keliling lah, pakai bambu atau bawahnya pakai banner supaya angin nggak masuk kan, kayak gitu. Jadi kalau area di kandang kita itu sehat, terus lingkungan di luar itu ayam pada sakit, dia nggak nularin karena nggak masuk kan. Jadi kita sterilin seperti itu. Gitu. Apalagi nih? kalau misalkan katanya ya penyakit kan menyebar lewat angin. Nah gimana tuh kalau kayak gitu? Virus ya, Virus lewat udara gitu ya, virus untuk ayam. Ya mungkin bisa jadi Kang, karena yang saya tahu, yang saya alamin itu waktu saya masih di Merapi, kandang di bawah itu di atas Cipari itu, di atas Cipari banyak ayam yang tiba-tiba mati, terus mati. Nah di kandang saya juga ikut-ikutan kena. Jadi kayak ada musim penyakit ayam itu biasanya di musim pancaroba, pergantian musim dari hujan ke panas, dari panas ke hujan. Jadi di situ itu biasanya sering. Nah bulan-bulan sekarang ini mulai mau hujan kan, sekarang beberapa hari ini hujan. Makanya ayam kalau nggak vaksin itu banyak yang pilek kayak gitu. Ya itu juga saya sih belum ahli bener di situ ya, masih konsultasi, masih tanya-tanya kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu ini juga. Nah ini ngomong-ngomong, ayam Ketawa durasi masih ada? ada masih baru mulai sih kalau durasi. Sebenarnya kita juga masih pantau dulu indukan yang bagus yang mana, baru kita mulai pasarkan gitu. Kalau misalkan baru res pertama, res kedua udah mulai jual kan nanti kecewanya di akhir kan gitu. Iya. Nah itu durasi itu saya mau nanya nih masalah ayam Ketawa ini, durasi. Saya kan dulu juga sering beli anakan dari durasi ya. Bapaknya durasi, katanya bapak ibunya durasi.
tapi anakannya nggak durasi. Saya umur 1 bulan saya beli waktu itu masih lumayan tinggi lah, 750.000 satu pasang. Nah, Belum sampai sebulan usianya. nah. Belum ongkosnya waktu itu dari Banten kalau nggak salah. Nah, gedenya jadi gretek. Itu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya kalau terah ya, Ya. kalau terah itu yang namanya turunan ya tergantung indukan emang. Kebanyakan persepsi orang kan kayak gitu. Tapi kan yang namanya anak ya nggak semuanya bakal sama kayak orang tuanya. Ya terlebih juga manusia kan begitu juga kan. Ya. Walaupun bapak ibunya misalkan orang pinter, ya iyalah Ustadz belum tentu juga anaknya Ustadz kan gitu. Nah, ini main aja sih bakat lah gitu. Ya itu juga binatang mungkin kayak gitu. Mungkin kalau misalkan bapak ibunya asli durasi, nah anaknya belum Durasi. tentu semua, walaupun ada tapi enggak semua. Nah misterinya ayam ketawa tuh kayak gitu. Jadi ya walaupun dari indukan bagus, kalau misalkan ke bawahnya belum tentu bagus. Nah itu yang saya agak kurang sepakat nih. Boleh ya, saya nggak sepakat dengan itu ya, karena kalau saya lihat ayam itu ya sama saya di Cemani juga seperti itu kan. Lidah hitam, kalau dikawin dengan lidah hitam pasti anakannya lidahnya hitam. Lidah hitam. Toh nggak semuanya bagus, memang ada yang bocor, ada yang macem-macem kayak gitu kan. Ada juga yang mirip sama induknya. Nah sementara di ayam ketawa di durasi saya kok curiga itu jangan-jangan jantannya aja yang durasi, betinanya ayam jenis lain. Makanya dia tidak bisa menjamin anakannya bakal jadi durasi. Karena bedanya di ayam cemani itu kita bisa lihat langsung indukannya, Kang. Lidah hitam apa abu? Coba buka. Ya kan? Mungkin karena ada ciri fisik kan, Ada ciri fisik, ada yang bisa dilihat. Nah kalau ayam ketawa itu kita nggak bisa. Jantannya ketawa kokok, betina ini durasi apa slow apa ayam kampung kan? Kita nggak bisa ya, mungkin itu kayak ya. gitu. Tapi kan kalau misalkan kita ambil dari peternak emang udah terpercaya ya, dalam artian udah biasa yang ngeluarin durasi terus hasilnya bagus jadi gitu. Mungkin bisa jadi ini juga rekomendasi juga. Iya, bagus ya, ya. harusnya. Iya, kembali lagi ke peternaknya, penjualnya ya. Kembali lagi. Kalau dia jujur ya insya Allah anakannya bagus semua gitu kan. Rata-rata yang saya tahu ya bapak ibunya durasi, Kang. Iya ini durasi semua gitu. Tapi kok nggak ada, saya sampai berapa kali saya beli ayam durasi itu 4 kali di 4 orang yang berbeda. Kalau ini apa ya, saran saya, kalau emang dia emang telah durasi asli minimal kita beli 1 res. Jadi kalau misalkan satu gagal otomatis ada penutupnya antara yang gagal sama yang enggak. Nah kalau misalkan emang gagal semua emang berarti ayamnya ayam kayak gitu. Mungkin Gitu. betinanya dipertanyakan gitu ya gitu. betina. Soalnya kalau kokok betina kan walaupun dia terahnya terah durasi biasa kayak gitu. Paling kita bilangnya terah aja, terah. Oke, jadi dapat ilmu baru. Jadi kalau kita pengen durasi, rekomendasinya dari Kang Haris ini kita beli 1 res aja semua 1 gitu res, ya. kalau emang ini. 1 Kecuali kalau misalkan kalau mau beli pasangan gitu di atas 3 bulan itu yang udah kokok. Udah kelihatan lah. Udah Kalau kelihatan. misalkan kokok durasi kan dari nada sama ini juga beda kan. Oh, iya. Iya, nadanya udah beda lah mungkin. Kalau menurut saya ini sih persepsi orang kan beda-beda kan. Iya. Karena saya sendiri untuk ayam ketawa dari sekian banyak tipe saya suka durasi tok. Durasi tok maksudnya Durasi doang yang doang. saya yang Durasi bikin panjang. saya tertarik ya. Durasi Durasi yang panjang. kokoknya panjang. karena gitu, ada durasi kokok. panjang sama durasi sambung ya. Ya durasi durasi sambung. Ya pokoknya yang panjang dan sambung itu Pak. Kan ada juga yang durasinya itu ketika dia dijemur panas
mangap-mangap. Dulu saya pernah dapat titipan itu sih, beli ayam durasi. Jadi di tempat peternaknya itu durasi, Kang. Saya lihat videonya durasi. Setelah ayam saya bayar, ayam saya bawa ke rumah kok pendek. Mungkin dari Ulang-ulang. pakan juga bisa ngaruh kan. Ya itu misteri ya. Penanganan ya, penanganan kita juga ya. Iya. Kayak nggak ininya kayak ayam pelung kita. Heeh. Nah, ayam pelung juga begitu sama. Ya yang saya pelajarin kayak gitu. Ayam. Nah, jadi yang saya heran. Tiara berisik. Itu penjualnya itu ngirim video Oh, saya. video apa Video. Kang Mudi lihat sendiri nih video. Ini ayamnya nih, terus Ya. ini videonya. Enggak, saya dikirimin video. Oh, video. Video ayam itu durasi. Kokoknya apa ini? Enggak habis-habis. Nah, waktu itu kan saya kebetulan ada buyer yang minta dicariin ayam durasi. Video itu saya kasih ke buyer. Dia mau kan. Saya coba tawar harga, deal lah. Deal ayam itu saya bawa ke rumah. Kebetulan waktu itu yang beli itu orang Bangka Belitung. Jadi jauh kan. Ayam ditaruh di kandang saya itu 2 minggu sambil dia nunggu pengiriman, jadwal pengiriman. Dia juga bukan cuma cari ayam ketawa tok, dia cari ayam cemani, ayam pelung juga waktu itu. Nah, ayam itu di kandang saya tuh kokoknya biasa kan. Biasa, nggak ada durasi-durasinya. Biasanya- Katanya harus dijemur. Nah, Saya kayak gitu. jemur, nggak juga, nggak dapet juga. Nah, di situ makanya saya lihat lagi videonya, saya lihat ayamnya, bener kok ayamnya ini. Tapi kok begitu, saya takutnya nanti si pembeli waktu itu takutnya saya bohong. Gitu. Karena kan ayam kan kadang-kadang ada yang sama ya, mirip kembar gitu. Cuman di situ saya sebenarnya memang tertantang nih sama durasi itu, makanya nanti kalau ada duit boleh lah pengen nyoba. Ya, boleh lah. Kalau ada rezeki ya. Insya Allah. Saya juga lagi ini dulu, soalnya indukan baru juga kan otomatis harus diseleksi dulu kan. Nggak harus coba-coba baru res pertama, res kedua udah jual kan, kita nggak berani kayak gitu. Soalnya kan apa ya, jeleknya nanti ke farm kita sendiri. Nah, kayak gitu. Saya nggak mau kalau misalkan farm yang udah saya bangun dari kecil dari nol terus gagal cuma gara-gara satu problem aja, saya nggak mau kayak gitu. Walaupun emang keuntungan ya mungkin gede, misal jual Tapi sekali beras, doang. sekali doang kan Sekali buat doang. apa gitu, Ya. mendingan kecil Kita cari yang tapi panjang. panjang kan gitu. Saya pengennya kayak gitu, berkah insyaallah. Saya juga sama seperti itu. Oke, cukup ya Mas Haris ngobrol-ngobrolnya. Ya Kang juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi